Ramadan plus Lebaran tahun ini kan emang beda banget ya. Kita merasakan perubahan besar, mulai dari puasanya, mulai dari proses semuanya deh, suasananya. eh, Ya udah pasti jadi jauh dari keluarga yang biasanya sering buka bareng, yang biasanya sering ketemu, silaturahmi. Sekarang jadi nggak ada momen seperti itu lagi gitu. Nah nanti Lebaran pun udah pasti nih nggak bakal ada momen sholat Idul Fitri berjamaah, terus nggak ada silaturahmi sama keluarga, nggak bertamu. Tapi emang jadi riskan juga sih, bukan riskan ya, jadi bingung juga ketika tiba-tiba ada kerabat atau saudara yang datang gitu ya. Udah datang masa ditolak gitu kan, pasti ada rasa nggak enak gitu. Tapi menurut aku setiap kita pasti sekarang udah lebih sadar bahwa kita nggak perlu dulu lah bertamu di saat ini, karena memang kita tahu kondisinya seperti apa, himbauan dari pemerintahnya juga udah jelas banget seperti apa. Jadi lebih baik kita sama-sama sadar diri dulu. Kita bersilaturahminya bisa lewat media lain, bisa pakai video call, bisa pakai Zoom, bisa pakai apapun aplikasi yang ada untuk bisa tetap menyambung tali silaturahmi. Oke. Sampai sekarang sih belum, tapi aku merasa kalau di Ramadan aja biasanya kita kalau tahun-tahun sebelumnya tuh sering kumpul, keluarga datang cuma untuk buka bareng gitu. Sekarang nggak ada gitu, jadi udah pasti itu pun jadi tanda bahwa nanti pas Lebaran juga nggak akan ada lagi ritual keluarga datang untuk silaturahmi gitu. Jadi secara otomatis ya udah saling tahu aja sih bahwa di tahun ini kita absen dulu. Tapi ya memang di WhatsApp grup juga udah duluan ngomong gitu bahwa ya tahun ini kita cuma bisa lewat video call aja ya. Bahkan kemarin juga buka bareng sama keluarga lewat Zoom pakai aplikasi. Rasanya jadi aneh, tapi ada rasa rindu yang terobati gitu pas bisa ngelihat wajah keluarga, walaupun cuma lewat aplikasi tapi tetap bisa nyambung silaturahminya. Tetap walaupun nggak ada tamu yang, walaupun udah tahu ya, walaupun udah sadar nggak bakalan ada tamu yang datang, tapi tetap bikin kue. Apalagi aku kan tinggal sama mama, jadi ya namanya mama ya udah pasti. Mamaku orang Minang pula gitu, jadi udah menjadi satu kewajiban bagi mama untuk masak dan menyiapkan untuk keluarga gitu saat hari raya. Walaupun udah tahu yang makan gak akan banyak-banyak, tetap aja dibikin satu kuali besar rendang gitu, terus tetap bikin nastar berapa toples gitu. Jadi kan sebenarnya ini merupakan hal yang juga jadi wasting gitu ya. Tapi di sisi lain aku juga ngerti gitu bahwa orang tua seperti mamaku, semua orang tua yang saat ini juga lagi menantikan hari kemenangan pasti tetap pengen ngerasain ritual kebahagiaan itu. Makanan favorit kalau orang Minang kan paling suka ada rendang tuh ya, kalau lagi Lebaran. Makan ketupat pakai sayur gulai pakis, terus pakai rendang. Tapi bedanya kalau rendangnya aku tuh rendang hitam gitu, jadi rendangnya udah kering, bukan rendang basah. Itu enak banget. Nah itu jadi makanan yang dinantikan setiap hari raya, dan itu yang dijadiin apa ya, sama mamaku tuh dijadiin ritual gitu, bahwa setiap Lebaran harus ada makanan itu. Oke. Alhamdulillah Shimar tuh sekarang kan umurnya udah 9 tahun ya. Udah puasa full, terus udah ngerti prinsip Ramadan, terus merayakan hari kemenangan itu untuk apa, prosesnya gimana gitu. Itu semua udah aku jelasin. Ya udah 9 tahun juga udah gampang gitu dikasih pemahaman. Tapi aku bersyukur banget dari kecil aku nggak pernah ngebiasain Shimar untuk dapat sesuatu yang baru di hari raya gitu. Jadi paling aku biasanya membiasakan dia untuk merasakan kebahagiaannya aja gitu, kayak suasana sholat id bareng sama kita, suasana malam takbiran, kayak hal-hal yang sentimentalnya gitu loh. Kalau aku lebih menekankannya gitu dibanding harus nyiapin baju baru gitu. Dibanding dari kecil aku kayak mengajarkan dia bahwa setiap Lebaran kamu pasti akan pakai baju baru ya. Nah itu nggak salah juga, nggak apa-apa, itu kan pilihan setiap orang tua. Tapi kalau buat aku lebih ke momen apa ya, monumental gitu. Rasanya kayak itu yang harus dirindukan sama dia ketika nanti dia besar dan harus menjalankan Ramadan sampai menikmati hari raya.
Kalau oke, momen Lebaran udah pasti jadi momen kebersamaan kan kalau keluarga. Nah dari awal pun aku, Shimar dan ayahnya nggak pernah ada momen untuk jauh gitu, momen untuk musuhan dalam tanda kutip, momen yang negatif tuh nggak pernah ada. Jadi walaupun di luar Lebaran pun juga silaturahmi tetap terjaga. Apalagi Lebaran udah pasti momennya harus dirayakan bersama. Kan Shimar juga perlu gitu mengetahui bahwa oke, kalau di hari raya ini saatnya semua keluarga berkumpul sama-sama, ada mama, ada papa. Ya itulah yang pengen aku create gitu, yang pengen aku ciptain biar Shimar juga bisa ngerasain hal seperti yang tadi aku udah jelasin gitu. Bahagia banget nih gue kalau lagi Lebaran gitu. Itu sih.